Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari 10 OTKP 2. Nama saya Yusin. Dan nama saya Lestari. Dan kami berdua adalah narator dalam sosiodrama ini. Kami dari kelas 10 OTKP 2 akan menampilkan drama sosiologi dengan tema perencanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari sosiodrama ini adalah tidak lain untuk memenuhi nilai proyek pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Tanpa berlama-lama, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Beberapa hari berikutnya, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki, yakni pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Kondisi ini semakin memanas setelah Uni Soviet menyatakan perang kepada pemerintah Jepang. Kondisi inilah yang mendorong Jenderal Terauchi Hisaichi untuk mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan. Tak lama kemudian, Soekarno menerima undangan dari pemerintah Jepang yang isinya adalah undangan antara pemerintah Jepang dengan tokoh besar Indonesia, yakni Soekarno dan Hatta, untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi mengatakan kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat agar pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan pada Indonesia dan proklamasi akan dilaksanakan dalam beberapa hari. Proklamasi sendiri akan dilaksanakan melalui PPKI. Seperti kita ketahui, PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Tujuan dibentuknya PPKI adalah tidak lain untuk melanjutkan tugas dari BPU PKI. Hai Bu, pada ini akan membantu kami dalam persiapan kemerdekaan, dan untuk selebihnya kami akan membantu sebesar. Benar, saya setuju, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya setuju dengan Anda, Bung, tetapi kita harus segera menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan. Mohon maaf, sekarang Jepang menginginkan bahwa proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 19 ini. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik Bu. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Saudara-saudara, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Oleh sebab itu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul, saya setuju dengan tersebut. Tetapi, jangan sampai kemerdekaan PKI ini diproklamasikan oleh PKI. Kenapa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI adalah bagian dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui radio. Tetapi, apakah Bung Karno setuju karena beliau merupakan ketua PKI? Jika
Baiklah, sebaiknya setelah Bung Karno kembali dari darat, kita harus segera menemuinya. Setuju. Dalam rapat itu mereka juga Apakah ada Bung Karno? Bung Karno? Ya, ada apa? Anda harus kami pergi ke Nasdem sekarang. Untuk urusan apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah jadi keputusan kami para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan juga Bung Atta untuk ke Nasdem sekarang. Pada akhirnya, Soekarno pun setuju kepada golongan muda untuk pergi ke Rengas Dengklok. Lalu segera melaksanakan proklamasi. Tak lama kemudian, Soekarno beserta rombongan para pemuda tiba di Rengas Bung Dengklok. Karno, Atta, tetangga saudara di sini. Ya, mereka mau kemari. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau dengan mudah percaya kabar itu, Sukarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung, karena para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah mereka sendiri, bukan dari hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kemerdekaan atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat kondisi terlebih dahulu supaya nantinya masyarakat tidak menjadi korban. Tapi kami golongan muda dan terpeta akan meredam Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta nantinya. Baik, Bung. Hai Bung, selamat datang di rumah. Tujuan kami kemari adalah meminta bantuanmu menyiapkan kami ruangan untuk berdiskusi mengenai persiapan kemerdekaan kami. Karena berlakunya jam malam, sehingga kami tidak dapat menyewa hotel untuk melakukan diskusi. Baiklah, kalian bisa menggunakan ruang makanku untuk melaksanakan diskusi dan aku akan pergi ke ruangan atas. Baiklah, terima kasih atas izin. Dan kalian silakan menunggu di luar. Ayo Bung, mari segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia untuk mempersingkat waktu. Baiklah, saudara-saudara, bagaimana dengan bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Suara musik memenuhi satu ruangan pada dini hari itu. Setelah Said Melik selesai mengetik naskah, ia langsung membuang dan meremas kertas yang berisi tulis tangan Soekarno yang dihiasi dengan beberapa coretan di atasnya. Namun tepat pada saat itu BM Diah langsung mengambilnya dan kemudian memasukkannya ke dalam kantongnya. Soekarno, Hatta, serta Fatmawati keluar ke serang depan rumah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan pidato pendahuluan terlebih dahulu sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting bangsa kita. Ratusan tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami.
merdeka, hiduplah